Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya nggak akan membahas masalah yang teknis-teknis seperti video-video saya yang lainnya. Saya pengen sedikit sharing aja lah tentang cari pendapatan dari online. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton video ini ya, atau mungkin subscriber saya, itu banyak yang mencoba bermacam-macam cara untuk menghasilkan pendapatan yang menghasilkan uang dari online. Itu apakah itu ngeblog, kemudian jualan online dan lain-lain. Gitu. Nah, mungkin ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang bisa mempraktekkan dengan mudah, dan ada yang udah usaha mati-matian tapi nggak ada hasilnya. Mungkin dari seperti itu juga. Gitu. Nah, di video ini saya pengen sharing-sharing teman-teman. Sebenarnya apa saja sih yang bisa teman-teman lakukan untuk menghasilkan uang secara online ya, dari internet, dan mana saja yang kira-kira bisa teman-teman coba dan seperti apa tingkat kesulitannya, gitu ya. Jadi silahkan nanti tonton aja video ini, nanti teman-teman bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang pengen bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh tidak setuju dan silahkan berkomentar juga. Sampaikan pendapat teman-teman, gitu ya. Oke, pokoknya di video saya itu bebas. Gitu. Nah, saya pengen ngobrol dulu soal cara mencari uang dari bisnis online, gitu ya. Jadi saya pribadi itu sudah cari pendapatan dari online itu dari sejak tahun sekitar 2005, gitu ya, 2005. Waktu itu saya bisnisnya produk fisik itu ada, produk digital itu ada. Nah, waktu itu kalau produk fisik saya jualan kaos ya, jadi pembuatan kaos custom. Itu saya promosinya waktu itu online lewat Kaskus. Jadi forum Kaskus itu zaman dulu itu powerful banget teman-teman untuk jualan online. Itu saya jualan kaos, kemudian jualan spare part komputer itu juga pernah ya. Spare part komputer macam-macam, ada mouse, keyboard, kemudian spare part untuk laptop gitu ya, monitor apa namanya, LCD, ya, LCD, kemudian perintilan-perintilan dalamnya lah yang biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang pengen memperbaiki laptop, biasanya kayak gitu. Jadi dari sejak saat itu saya sudah belajar macam-macam, saya sudah nyobain macam-macam cara ya. Gimana sih caranya cari duit dari online kayak gitu. Karena salah satu impian saya itu memang kerja nggak perlu ngantor dari dulu ya, pengennya dari rumah gitu. Nah ini saya pengen sedikit sharing apa yang dulu pernah saya coba ya, apa yang pernah saya coba dan hasilnya atau tingkat kesulitannya itu kayak gimana gitu ya. Yang pertama, ngeblog ya. Blog ini saya pernah praktek dari tahun apa ya, pokoknya waktu booming-boomingnya blogger dulu itu saya udah mulai juga gitu. Jadi waktu itu saya belum punya komputer, belum punya koneksi sendiri. Waktu belajar ngeblog tuh saya ke warnet. Jadi waktu itu masih zamannya warnet. Tuh saya ke warnet, di situ kadang sampai begadang dari malam sampai pagi. Yaitu belajar dari teman-teman blogger yang sudah sukses. Caranya ngeblog tuh kayak gimana, cara nulis artikel, ngasih linknya dari mana, kayak gitu. Tuh, dan waktu itu yang populer ya sampai sekarang ya itu AdSense, gitu ya. AdSense, terus kontes penulisan seperti itu. Itu bisa dicoba ngeblog. Cuman ngeblog ini teman-teman butuh tingkat konsistensi yang tinggi, gitu ya. Butuh tingkat konsistensi bikin konten yang berkelanjutan, nggak cuman baru bikin konten seminggu terus menyerah kayak gitu, tuh akan susah. Tuh ngeblog, terus jualan online. Jualan online itu yang tadi seperti yang saya sampaikan ya,
Ini jualan online ini teman-teman bisa jualan macam-macam, mau produk fisik mau produk digital. Zaman dulu lagi-lagi ya, agak flashback dikit. Zaman dulu tuh yang populer ya, saya masih ada di zaman-zamannya sistem SMO ya. Mungkin teman-teman yang dulu pernah hidup di zaman internet, warnet zaman dulu tuh tahu ya, SMO. Terus mesin apa ya, ATM atau apa gitu, ATM otomatis atau apa kayak gitu lah. Tuh yang intinya sebenarnya cuma script MLM. Tuh zaman dulu waktu itu populer banget ya. Pelopornya mungkin kalau teman-teman tahu itu ada Pak Joko Susilo ya. Itu ada Pak Joko Susilo waktu itu. Terus e-commerce yang terkenal waktu itu ada Anu Ahira dan lain-lain. Itu saya udah ngikutin. Nah, balik jualan online itu tadi kalau produk-produk digital kayak gitu ya, jualan MLM ya, e-book kayak gitu. Terus e-course ya. Mungkin salah satu pelopor juga mereka. Itu kalau saya waktu itu jualannya fisik, kaos teman-teman. Saya jualannya kaos custom. Jadi targetnya adalah komunitas-komunitas kayak gitu. Jadi mulai dari komunitas programmer ya. Jadi kebetulan waktu itu saya kan lulusan IT. Saya bisa mentarget apa sih yang disukai programmer. Nah, itu saya target tuh. Bikin kaos-kaos dengan kode-kode pemrograman misalnya kayak gitu. Tuh, terus komunitas motor itu bisa disasar. Tuh itu lumayan juga dulu untuk saat itu tuh lumayan teman-teman. Untuk profitnya bisa sekitar 20 sampai 50 ribu per pieces dan itu pesannya bisa berlusi-lusi seperti itu. Kaos. Kemudian jualan spare part komputer itu juga pernah ya. Spare part komputer waktu itu profit saya minimal 50 ribu ya, tahun 2000 berapa ya. Spare part itu saya tahun 2000 sekitar 2009 ya, 2009an nggak masalah gitu. Jadi saya ngambil dari distributor ya, kebetulan distributornya itu boleh memperbolehkan apa namanya, kita meresell produknya itu dikasih harga khusus gitu. Waktu itu dapat margin ya, dapat margin harga reseller tuh kira-kira sekitar 20 atau 30% gitu. Tuh, pokoknya waktu itu saya dapat keuntungan tuh minimal 50 ribu lah itu. Waktu itu sebenarnya lancar. Terus kompetitor utama itu cuma satu, yaitu Jakarta Notebook ya. Jakarta Notebook itu bocoran ya, itu kalau teman-teman mau jualan produk ya, itu ngambilnya dari sana itu murah-murah banget. Jadi dari sana diambil, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Yang di Jakarta Notebook itu harganya murah banget, itu lebih murah daripada yang ada di pasaran gitu. Nah, kompetitor saya waktu itu ya, bagi saya sih ya sendiri itu Jakarta Notebook. Jualan online itu teman-teman bisa coba praktekin juga gitu. Nah, waktu itu pasar saya adalah Kaskus ya, laki-laki Kaskus. Jadi sosmed belum rame kayak sekarang. Waktu itu masih Facebook itu masih belum seramai sekarang lah kayak gitu. Kayak dulu sosmed untuk apa namanya, berjejaring kayak gitu tuh masih ada Friendster gitu. Jadi yang Facebook itu masih terkesan elit gitu lah. Friendster itu untuk pertemanan yang benar-benar normal biasa gitu. Facebook untuk orang-orang profesional zaman dulu itu kesannya seperti itu gitu. Tapi saat ini kan ya Facebook tahu sendiri, semua orang yang belum di situ gitu ya, dari yang profesional sampai yang alay-alay itu ada gitu. Jadi jualan online itu pernah saya coba. Terus jualan produk digital. Nah, jualan produk digital itu juga pernah. E-book ya, jualan e-book. Terus jualan program ya, itu juga pernah. Terus jasa pembuatan web, jasa pembuatan web ini juga bisa digunakan. Nah, teman-teman yang mungkin saat ini nggak tahu pemrograman gitu ya, nggak sekolah di sekolah IT, itu tetap bisa melakukan ini ya, bisa jualan jasa pembuatan website juga. Caranya teman-teman bisa belajar yang namanya WordPress ya. WordPress itu sekarang lebih populer banget
dimana teman-teman bisa bikin website, bisa bikin landing page ya, dengan fitur yang bermacam-macam tanpa harus paham-paham banget lah tentang yang namanya pemrograman kayak gitu. Karena di WordPress ini ya, ini ada fitur yang namanya plugin, dimana dengan plugin ini teman-teman bisa menambahkan banyak fitur ya kepada atau ke dalam website WordPress-nya. Mau bikin toko online ada pluginnya, mau bikin marketplace ada pluginnya, mau bikin semacam portal pekerjaan gitu ya, lowongan pekerjaan, itu bisa ada pluginnya. Dan itu tinggal diinstal doang, nggak perlu coding yang rumit-rumit. Beda dengan zaman saya dulu waktu awal-awal itu saya merintis dari jasa pembuatan website yang manual kayak gitu. Jadi codingannya tuh benar-benar codingan programmer, harus coding dari awal. WordPress waktu itu belum se-powerful sekarang kayak gitu ya, dan belum seumum sekarang juga. Blog, jualan online, jualan profesional, jasa pembuatan website, kemudian penulis. Nah ini saya juga pernah praktek teman-teman, jadi penulis. Nah penulisnya adalah penulis artikel ya, bukan penulis buku kayak gitu. Kalau penulis buku pekerjaannya cukup butuh waktu ya, karena menulis sebuah buku kan harus menyelesaikan sekian ratus halaman ini seperti itu. Jadi kalau penulis artikel ini cukup 100 kata, 500 kata itu sudah bisa jadi duit gitu. Misalkan yang paling murah yang saya tahu ya, itu 1000 kata itu sekitar 20 sampai 25.000. Yang paling murah itu 500 kata itu mungkin sekitar 15.000 lah. Itu teman-teman. 10 sampai 15.000. Gitu. Terus affiliate atau afiliasi ya. Gitu. Yang kemarin sempat booming afiliator, tapi affiliate di sini beda. Affiliate ini secara sederhana ya intinya adalah maklar. Teman-teman maklarin atau ngejualin produk orang lain, nah nanti dapat komisi dari penjualan itu. Gitu. Contohnya ya banyaklah aplikasi layanan-layanan yang menyediakan sistem affiliate ini. Kayak misalkan mungkin ada yang namanya Ratakan. Ratakan itu semacam marketplace produk digital, di mana teman-teman bisa membantu ngejualin produk-produk yang dijual di situ, nanti dapat komisi. Komisinya macam-macam, dari ratusan ribu sampai puluhan ribu gitu. Atau mungkin bisa affiliate di layanan hosting, nah itu juga banyak. Kayak layanan hosting Cover Browser itu dia affiliate-nya komisinya 50% dari pembelian klien. Jadi kalau teman-teman ngajakin orang ya beli paket hosting 500.000 misalnya, itu teman-teman dapat setengahnya. Tuh, affiliate itu kayak gitu. Terus berikutnya adalah marketplace ya. Marketplace ya marketplace pada umumnya kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, kayak Shopee. Ini juga cukup menghasilkan. Di sini teman-teman bisa jualan produk sendiri ya. Dan juga bisa jualan dropship. Nah, kalau produk sendiri ya teman-teman tidak produksi sendiri ya, atau mungkin resellerin gitu ya, kulaan dulu ya, kulakan produk baru nanti dijual. Nah, kalau dropship ya ini mirip-mirip seperti affiliate ya, kita mengiklankan produk orang lain, tapi kalau nanti ada yang beli, nah itu teman-teman yang beliin dulu ke produsen, terus produsen akan ngirim ke pembeli atas nama teman-teman. Bedanya di situ, ada sedikit perbedaan di situ. Itu dropship. Nanti mungkin kalau teman-teman tertarik ya dengan salah satu pembahasan ini, nanti akan saya ulas secara spesifik kayak gitu. Terus ya sekarang ini tadi kan affiliate-nya affiliate secara umum ya. Itu yang sekarang lagi populer itu ada affiliate yang dia tergabung dengan sosmed ya, dengan sosmed seperti si TikTok. Ini affiliate-nya yang ini itu sebenarnya nggak jauh beda ya ini ya.
masih satu jenis affiliate juga gitu. Cuman dia modelnya dikombinasikan dengan sosial media. Jadi ngejualnya di sosial medianya juga langsung. Ya kayak TikTok affiliate. Nah, mungkin itu ya, itu tadi beberapa yang mungkin teman-teman saat ini bisa coba. Terus sebenarnya ada banyak jenis-jenis pekerjaan online yang bisa teman-teman lakukan ya. Tuh, teman saya pengen bahas ini dulu. Tambahin satu lagi deh. Teman-teman bisa jualan skill. Jualan skill. Jualan skill. Nah, nanti teman-teman jualannya di marketplace project ini, project marketplace. Contohnya kayak project ID, jadi freelancer. Kemudian kalau luar negeri itu ya freelancer. Tuh. Ini masih ada dipecah lagi sebenarnya, teman-teman bisa menjual project-project kecil lagi di yang namanya microservice ya. Nanti kayak modelnya Fiverr. Ini jualan apa ya? Jualan gig istilahnya kalau di sana. Jadi teman-teman nanti bisa menjual, misalkan pinter bikin ilustrasi, itu bisa dijual di situ. Kalau pinter benerin error website, bisa dijual di situ. Pinter ngedubbing, bisa dijual di situ. Pokoknya hal-hal yang mungkin kadang dianggap remeh, gitu. Masa ada yang beli kayak gitu? Tapi di sana bisa dijual, gitu. Bahkan bikin banner, bikin apa ya? Ya banner untuk website, banner untuk sosmed itu pun laku gitu. Nah dari sini saya pengen ngeranking. Saya pengen ranking mana yang paling gampang dilakukan, ya, paling gampang dilakukan dan paling cepat dapat duit, ya. Kalau menurut versi saya, gitu. Ya jadi menurut saya nih, yang pertama itu penulis. Menurut saya nih laki-laki memang bisa jadi penulis, dimana dalam satu hari misalnya teman-teman nyoba ya, itu sehari bisa langsung dapat klien menulis. Teman-teman bisa jualan dengan cara menawarkan ya jasa kepenulisan. Contohnya seperti itu. Di jasa penulis artikel. Nah harganya berapa? Ya tadi teman-teman bisa ngambil rate yang menengah ke bawah tadi ya, 1000 kata itu ya kisaran 20-25 ribu. Atau kalau teman-teman pede memang tulisannya bagus, teman-teman bisa dapat harga di atas itu. Nah senjatanya adalah portofolio. Teman-teman harus punya blog ya, harus punya blog di mana di situ ada isinya berupa tulisan teman-teman. Nah dari situ calon klien ini bisa lebih yakin, oh kualitas tulisannya kayak gini. Terus setelah lihat harga teman-teman, dia bisa mempertimbangkan apakah layak tulisannya di harga seperti itu atau tidak, apakah dia tertarik atau tidak. Gitu. Nah dari situ misalkan klien-klien kayak yang tertarik, nanti klien-klien baru itu dapat teman-teman kasih tahu portofolio dari klien sebelumnya. Kayak gitu. Jadi semua tulisan yang pernah teman-teman harap dari klien-klien yang lama itu bisa teman-teman gunakan sebagai portofolio. Nih saya pernah dimuat di media ini, tulisan saya pernah dibeli media A, pernah dibeli media B, kayak gitu. Nah dari situ itu apa ya namanya, kepercayaan orang-orang ke teman-temannya itu semakin naik, gitu. Authority-nya semakin naik. Ketika teman-teman misalkan nawarin harganya agak di atas normal, itu mereka akan mempertimbangkan dan lebih percaya gitu ya ngambil jasa dari teman-teman. Ini yang paling gampang menurut saya. Itu yang tadi jasa penulisan. Itu yang kedua, teman-teman bisa menjual paket artikel. Gitu. Contohnya teman-teman bikin 10 artikel ya, 10 artikel dengan tema tertentu, misalkan tema teknologi, tema kesehatan, tema kecantikan.
itu dipaketin ya 10 artikel. 10 artikel harganya misalkan sekian ratus ribu kayak gitu. Nah itu bisa teman-teman tawarin ke blogger-blogger atau ke komunitas blogger, ke forum-forum. Nah dengan modal portofolio yang tadi ya, dengan modal blog yang teman-teman miliki yang isinya tulisan tentang pengetahuan, itu orang jadi tahu kira-kira seperti apa isi paket artikelnya. Gitu. Itu nanti ngejualnya lumayan karena langsung sekian artikel, 10 artikel misalnya, atau mungkin per sekian puluh artikel. Jadi duitnya yang didapat langsung gede. Itu lumayan efektif teman-teman. Kalau teman-teman nggak terlalu suka nulis untuk blog sendiri, terlalu ngasilin dari AdSense ya, dengan cara yang ngeblog tadi. Gitu. Karena kalau yang AdSense itu duitnya agak sedikit ada ketidakpastian gitu ya. Teman-teman harus rankingin dulu ya, belum nanti persaingan konten dengan penulis lain dan lain sebagainya. Pokoknya butuh waktu lah untuk bisa dapetin duit. Tapi kalau jadi jasa penulis ya, jasa kepenulisan itu bisa dapat duit instan langsung. Karena nulis hari ini ya, besok udah dapat bayaran. Itu sangat bisa terjadi. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah jualan online. Ini juga duit cepat ya. Duit cepat. Jualan online ini macam-macam, jualan produk fisik, jualan produk digital juga bisa. Ya ini saya jadiin satu aja nih. Jualan produk fisik ataupun digital. Kalau digital kalau sekarang ya kebanyakan tools sama e-course. Tools tuh kayak aplikasi, program, software, plugin, itu tools biasanya. Kayak gitu. Misalkan tools untuk email marketing, tools untuk WhatsApp marketing, atau plugin untuk membuat website apa kayak gitu. Itu jenis produk digital ya. Itu juga lumayan cepat teman-teman. Itu produknya nggak harus punya teman-teman sendiri. Karena apa? Jadi teman-teman bisa ngafiliatin punya orang lain. Ada komisinya misalkan 30%, 35%. Biasanya kisaran itu sih 30-35. Tapi ada juga yang bermurah hati sampai kasih 50% juga ada. Tinggal teman-teman nanti pintar-pintar cari ini ya, cari produknya. Kalau digital itu tadi. Nah, teman-teman juga bisa bikin produk digital sendiri ya. Kalau teman-teman punya kemampuan tertentu, misalkan jago nulis, itu teman-teman bisa bikin e-course penulisan, atau jago iklan, nah, teman-teman bisa bikin e-course iklan. Jago bikin web, bisa bikin e-course, bikin web, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman itu kalau ketika punya kemampuan itu bisa jadi produk digital ini. Ya, ini bisa jadi produk tersendiri. Kalau jualan online ya teman-teman bisa model tadi, dropship ya, dropship, kemudian reseller atau punya produk sendiri. Kayak gitu. Nah, itu yang berikutnya ya. Yang pertama tadi penulis ya. Penulis ya, jualan online. Oh yang saya kasih angka ini urutan paling gampang gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jasa pembuatan website. Ini juga gampang. Jasa pembuatan website dengan yang paling gampang ya WordPress tadi. Itu teman-teman bisa mulai kurang dari 1 minggu itu udah bisa menguasai lah kalau untuk namanya WordPress ini. Teman bisa menguasai bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mencari plugin-plugin yang dibutuhin sama klien teman-teman gitu, untuk digunakan di website yang dibuat tadi. Ini penghasilannya juga lumayan. Kalau yang jualan produk digital di sini kan mungkin relatif kecil ya, sekitar ratusan ribu. Jadi kenapa saya taruh nomor 2 itu karena harganya relatif murah, jadi lakunya relatif mudah. Kalau pembuatan website ya,
Ini kalau teman-teman jual murah ya bisa aja, tapi teman-teman rela apa enggak jerih payahnya membuat website yang agak butuh waktu, teman-teman agak butuh pemikiran itu dibayar murah gitu. Tapi kalau teman-teman bisa mempertahankan harga untuk harga yang lumayan ya, kemudian menengah ke atas kayak gitu, itu ya hasilnya lumayan. Misalkan pembuatan website mini profile 3 juta ke atas, nah itu kan sekali dapat lumayan ya. Dan dengan WordPress itu teman-teman bisa bikin dalam jangka waktu 1-3 hari itu jadilah harusnya kayak gitu. Jasa pembuatan website. Kemudian berikutnya yang affiliate ini sebenarnya mirip dengan jualan online tadi ya, karena jualan online juga nggak bisa nge-affiliatein produk, tapi nggak apa-apa saya tulis di sini juga. Terus affiliate ini masih nyambung ke bawah ya, di sini affiliate, TikTok affiliate itu saya masukin ke sini affiliate juga. Nah ini kalau saya ngomongin TikTok affiliate ya, ini bisa dibilang lumayan aman juga teman-teman gitu. Jadi sekarang ini sosmed ataupun marketplace yang lagi rame ya, lagi rame sistem affiliate-nya itu antara TikTok sama Shopee ketika videonya dibikin ya gitu. Nah kalau Shopee itu teman-teman ngambil produknya, ngambil link affiliate-nya dari Shopee, kemudian nanti bikin postingan di sosmed ya, sosmednya bebas terserah gitu. Tapi kalau TikTok affiliate itu ya nanti ngambil produknya itu dari TikTok Shop ya, itu fiturnya TikTok. Di situ ada semacam marketplace lah yang ada di TikTok kayak gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa ngejual dengan menggunakan konten TikTok yang teman-teman buat gitu. Jadi pintar juga sih TikTok ini mempopulerkan aplikasinya. Dia membuat orang menggunakan aplikasi ini untuk cari duit juga gitu dengan fitur TikTok Shop-nya. Nah kalau kemudahannya kayak gimana? TikTok affiliate ini pengalaman saya pribadi, dalam jangka waktu 2 hari itu udah bisa pecah telur. Kenapa kayak gitu? Kenapa beda dengan Facebook? Kenapa beda menggunakan Instagram? Karena si TikTok ini modelnya adalah FYP. Jadi model algoritmanya itu menggunakan yang namanya FYP. Gitu. FYP ini nggak tergantung dengan follower namanya. Kalau Facebook itu kan tergantung dengan friendlist ya, friendlist dengan follower. Instagram itu tergantung follower banget. Gitu. Nah kalau TikTok ini FYP. Jadi gimana caranya teman-teman bisa muncul di halaman FYP TikTok? Dan setelah muncul di situ, sekalipun followernya 0, itu teman-teman bisa dapat sales, bisa dapat view yang tinggi. Walaupun orang-orang belum tentu follow teman-teman, belum pernah lihat akun teman-teman. Itu yang saya suka dari TikTok affiliate itu ya gitu. Dan itu tadi pengalaman saya menggunakan TikTok affiliate itu dalam 2 hari ya, aku baru 2 hari itu udah pecah telur itu dari satu akun. Nah padahal akun TikTok Shop ini bisa bikin 4 akun plus 1 akun utama ya, jadi 5. Kalau teman-teman build semuanya itu 1 hari bisa dapat lumayan banyak teman-teman. Itu banyak e-course yang mengulas tentang ini. Kalau teman-teman tertarik nanti saya kasih tahu e-course apa saja yang menurut saya layak teman-teman pelajari. Karena di soal itu banyak banget ya gara-gara muncul TikTok ini, banyak e-course yang membahas TikTok, cuman mungkin tingkat keberhasilannya macam-macam, berbeda-beda yang kita nggak tahu. Tapi yang udah saya coba dan efektif itu ada itu e-course-nya, nanti saya kasih tahu kalau teman-teman pengen tahu. Gitu. Terus berikutnya jualan skill. Nah jualan skill ini tadi di Project ID, Freelancer. Misalkan teman-teman jago bikin website itu bisa ngejual di situ, jago nulis bisa ngejual di situ. Ini mirip ya, saya bahas jadi satu aja ya, skill ini sama dengan yang Fiverr ya, karena intinya sama-sama jualan skill.
Gitu. Yang pertama jualan skill. Yang kedua, kalau yang di atas ini ada fitur untuk teman-teman itu nge-bidding project, bidding ya, jadi nawarin project ke orang lain yang membutuhkan. Jadi ada orang lain butuh, saya membutuhkan jasa pembuatan toko online seperti ini, A, B, C, D, F, G, gitu. Fiturnya kayak gini. Nah, kalau teman-teman bisa menawarkan jasanya ke orang tersebut. Misalkan orang membuka jasanya kisaran 5-10 juta, teman-teman bisa ngebid tuh, misalkan ngebid 8 juta. Gitu. Nah, itu nanti teman-teman akan negosiasi ya, kalau udah banyak yang masuk gitu ya, teman-teman bisa negosiasi sama pemilik project, deal-dealan. Kalau deal nanti dia akan meng-hire teman-teman ya, menyewa jasa teman-teman, dan teman-teman tinggal bikinin apa yang dia mau dengan website dan lain-lain. Ini dulu saya sempat lumayan aktif ya, waktu masih banyak lowong pekerjaan itu saya lumayan aktif di sini. Kemudian di Freelancer ini waktu itu saya tahun berapa ya, 2014 mungkin, itu sempat jadi trusted freelancer. Jadi saya nggak perlu cari project, justru project yang datang ya. Jadi pihak freelancer itu telepon, mas ada project kayak gini mau nggak? Kalau mau langsung deal gitu. Jadi nggak perlu perang harga, nggak perlu tawar menawar freelancer. Cuman saya udah lama stop karena sibuk dengan hal lain yang mungkin lebih ringan dikerjakan kali ya, yaitu waktu itu jadi support web hosting ya, jadi handle web hosting gitu. Jadi kalau dari rankingan ini teman-teman ya, 1 ini paling gampang menurut saya, lagi-lagi ya ada disclaimer-nya ya, jangan nanti enggak yang paling gampang yang ini affiliate, beda orang beda beda pengalaman gitu ya. Dari pengalaman saya sih ini paling gampang, ini duitnya sehari 2 hari langsung keluar ya, punya jualan online ini gampang juga, asal teman-teman punya produknya ya. Kalau ini kalau nggak punya produk ya mungkin alternatif yang lain lagi. Pembuatan website ini juga lumayan menghasilkan, cuman karena harganya lumayan tinggi, memang kompetisinya agak lumayan ya, harga lumayan tinggi yang bisa banyak, tapi gampang dilakukan, gampang gitu. Terus affiliate ini juga gampang, jadi antara 3 sama 4 ini mungkin bisa dibolak-balik kali ya. 3 sama 4 ini ya relatif gampang dilakukan gitu. Yang penting kalau yang ini konsistensi nulis ya. Teman-teman harus kuat nulis, kalau jadi penulis jualan online ya, promosinya kuat. Pembuatan website juga sama. Affiliate ini teman-teman perlu rajin bikin konten. Kalau awal-awal sehari bikin 3-5 konten lah, itu nanti hasilnya akan cepat kerasa. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share kali ini tentang gimana sih caranya dapat duit online, apa saja yang bisa dilakukan, dan tingkat kesulitannya itu kayak gimana. Gitu. Kalau menurut saya ini tadi hal-hal yang pernah saya lakukan dan saya rasakan tingkat kesulitannya itu sulit banget kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi, saya lupa apa aja yang perlu disampaikan, tapi intinya yang udah pernah saya coba praktekkan itu ini. Saya nggak akan ngomongin yang belum pernah saya praktekin, omong kosong gitu kan, nggak pernah praktek tapi ngaku-ngaku gampang. Tapi kalau ini jelas saya udah melakukan sendiri dan menghasilkan dari sini. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh berkomentar. Kalau ada sanggahan, ada pendapat, boleh silahkan komentar juga gitu. Terus kalau mungkin teman-teman pengen membahas lebih lanjut ya, lebih khusus tentang materi ini, silahkan boleh komentar juga, dan boleh subscribe ya, boleh subscribe.
betul-betul subscribe ke konten saya, ke YouTube saya, ya. Supaya nanti misalkan teman-teman tertarik, terus saya punya konten baru, itu teman-teman dapat updatean, ya, dapat update, dapat notif di YouTube-nya. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sedikit sharing saya yang mungkin agak terdengar ngantuk gitu ya. Karena saya bikin ini malam-malam lagi gabut dan pengen ada yang disampaikan. Oke, semoga apa yang saya share ini ada manfaatnya dan mungkin bisa apa ya, memberikan semangat lah untuk teman-teman menghasilkan dari online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.